Itu dalam satu ayat yang kami bacakan tadi dalam surah Ibrahim, Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat, di sini Allah menyebutnya dengan satu nikmat. Sebenarnya satu nikmat saja kalau kalian ingin hitung maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Pembahasan yang kita membahas pada subuh kali ini tentang satu nikmat ini. Kenapa Allah hanya menyebut satu nikmat saja, sifatnya mufrad atau tunggal? Karena memang kalau kita membahas satu nikmat saja ini, manfaat-manfaatnya tidak akan mampu kita akan hitung. Dengan satu mata ini, dengan dua mata kita ini, dengannya kita bisa melihat yang baik-baik, dengannya kita bisa melihat usaha yang baik, dengannya kita bisa melihat orang-orang baik, dengannya kita melihat peluang-peluang yang baik, dengannya kita melihat banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita bisa dapatkan melalui mata kita. Masya Allah, itu baru satu nikmat, Pak. Belum nikmat yang lain. Kalau kita rinci lagi manfaat-manfaat nikmat dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, ke dalam diri kita saja tidak mampu kita menghitung daripada satu manfaat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali. Dalam satu nikmat itu manfaatnya tidak mampu kita hitung daripada jumlah-jumlah manfaat dalam diri kita. Maka dengannya hadirin, Allah tidak pernah minta kita untuk membayarnya. Akan tetapi Allah perintahkan untuk senantiasa kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Dan kita sekarang masih di momen kemerdekaan, ya. Kemarin kita peringati 17 Agustus, yaitu kita memperingati kemerdekaan. Bebas menggunakan dirinya dengan sebaik mungkin, dia tidak terikat oleh apapun, dan dia bebas memilih apapun yang baik menurut dia. Itulah yang dimaksud dengan kemerdekaan. Maka kita boleh melihat dalam diri kita, Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, sudahkah kita termasuk orang yang merdeka? Jangan sampai tokoh kita mengikat kita sampai tidak sempat kita melaksanakan perintah Allah yang wajib. Jangan sampai masih ada orang yang masih mengikang kita, maka naudzubillah, Indonesia sudah merdeka tapi masih ada orang yang dipenjara. Naudzubillah. Kenapa demikian? Kenapa? Karena dalam hati sebagian orang kadang-kadang mengagung-agungkan dunia ini berlebihan, sehingga dengannya orang terikat, dengannya orang diperbudak dengan aktivitas dia. Walaupun itu kan kita melakukan acara seperti ini untuk menjadi refleksi buat kita semua, untuk membangkitkan lagi semangat kita semua agar supaya setiap pekannya ini kita membawa oleh-oleh dari masjid ke rumah kita masing-masing untuk memulai aktivitas yang baik, untuk memulai kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang kita bisa hidupkan kembali di keluarga kita, di tempat kita, sampai nanti datang kepada kita semua. Merdeka. Mana nasionalismenya? Merdeka. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu bil mustafa wa ala ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan ayahanda Dewan Pembina Yayasan Darussalam dan juga Ketua Yayasan Darussalam serta Imam Masjid, serta yang paling kami kasihi, kami banggakan Jamaah Masjid Agung Darussalam Serui. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam beragama kita punya ritual yang namanya sholat. Hayya 'alas sholah, panggilan azan kita pun datang sehari 5 kali. Itulah ritual beragama. Dalam bernegara kita pun punya ritual. Apa namanya ritualnya? Upacara. Ketika kita sholat Allahu Akbar, 2 tangan diangkat, Allahu Akbar.
Tapi kalau bapak-bapak dari Kodim, kalau upacara pagi dan sore bendera naik, maka kepada Sasaka Merah Putih hormat gerak, berapa tangan diangkat? 1. Maka sejatinya berbangsa bernegara adalah suatu yang disandingkan, bukan untuk ditandingkan. Karena negara ini pun timbul dari para ulama-ulama hebat yang kemudian merancang, merekayasa, mengkonsepnya begitu rupa. Merdekanya kita 17 Agustus 1945. Itu merupakan kemerdekaan yang diproklamasikan. Tadinya rencana sejarah mengatakan Soekarno maunya sesuai kabar-kabar kalimat dari Jepang atau dari mana, nanti tanggal 20 Agustus tong rayakan, tong proklamasikan. Namun kemudian Indonesia berkat masukan dan instruksi tentang hari dan sebagainya, itu tidak lepas dari Habib, namanya Habib Ali Kuitang. Habib Ali dari Kuitang. Jadi Indonesia merdeka ini tidak lepas daripada para Habib-Habib keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Diproklamasikanlah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 10. Itu ya, nomor 56. Itu rumahnya Syekh orang Arab juga, Faraj Martak. Akhirnya kemudian wujudlah Indonesia 17 Agustus lahir. Apa konsepnya? Nanti dasarnya adalah Pancasila, lambangnya adalah Garuda. Pancasila ini diambil daripada Saripati Islam juga. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Nah, jadi dirayakan tadi itu, pertama proklamasi itu keren. Bulan Ramadan, kemudian hari Jumat, bulan paling mulia yaitu bulan Ramadan. Tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan bulan Ramadan juga, bertepatan juga hari Jumat. Jadi memang dipilih secara bagus, masukan dari Habib Syekh Ali Kuitang. Dan Pancasila ini sejatinya satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dari mana ngambilnya? Qul huwallahu ahad. Sebetulnya ada 7 kalimat di ujungnya yang oleh kaum muslimin sepakati dengan sangat. Tambahnya adalah dengan kewajiban melaksanakan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Islam sepakat, Habib-habib sepakat, umat Islam senang. Kewajiban melaksanakan syariat agama Islam bagi penganutnya. Tetapi entah mengapa kemudian sejarah mencatat 7 kalimat ini dihapus. Kenapa dihapus? Permintaan dan toleransi, permintaan dari selain Islam, baru kemudian yang umat Islam mau tidak mau sudah kita toleransi. Kalau begitu apa gantinya? Digantilah yang namanya Kementerian Agama, Departemen Agama. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau burung Garuda sebagai lambang negara siapa yang merancang? Habib Ali Al-Qadri, yaitu Sultan dari Pontianak. Jadi dahulu negeri adalah negeri-negeri Islam yang bersambung dari Sabang sampai Merauke, yang itu sultan. Ada Sultan Malikus Saleh, Sultan Ar-Raneri dari Aceh, sampai kemudian di Ternate Sultan Babullah, sampai kemudian di Sulawesi Sultan Hasanuddin. Kesultanan yang kemudian menyatu menjadi NKRI. Artinya kesultanan ini adalah negeri-negeri Islam. Maka bersatulah NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, dan kemudian satu lagi NKRI. Nanti paling mantap Pak Andi ini dari Kodim yang menjelaskan. Sejarah berjalan, tahun 48 tiba-tiba terjadi komunis memberontak di Madiun. Artinya memang Islam ini ingin bersatu, tapi ada yang merubah nilai-nilai Pancasila yang Islami menjadi nilai komunis. Tahun 48 di Madiun namanya Musso. Kemudian terjadi lagi, mereka berontak tahun 65, DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Sesudah tadinya tahun-tahun 64 dia membuat buku Saya Pembela Pancasila. Tahu-tahu kemudian tahun 65 dia ingin merubah Pancasila menjadi komunis. Maka negeri pun berjalan, sejarah berlaku begitu rupa. Tahun-tahun berlalu, maka berkuasalah Soekarno, berkuasalah yang namanya kemudian Soeharto,
Kenapa berkuasa? Karena Soekarno ingin arah-arahnya ini kiblatnya ke sana, ke Cina, baru Islam kemudian yang anti komunis dihabisi. Muhammad Nasir, Buya Hamka dan sebagainya dipenjara karena anti komunis. 10 tahun belakangan juga itu yang sedang menaik daun, yaitu yang merah-merah ini. Maka kemudian ada yang namanya FPI, HTI yang bawa Islam langsung bubarkan. Tahun 2020 sekitar itu bergeraklah tiba-tiba. Sebelumnya ada itu gonjang-ganjing, saya Pancasila, saya Indonesia. Tahu-tahu ada kabar dan kabur, ada Partai Merah yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Sama persis dengan komunis tahun 65. Jadi waspadai, saat ini komunis gaya baru lagi main di negara ini. Pancasila mau dirubah menjadi Trisila, kemudian Ekasila. Apa itu Trisila? 5 Pancasila, yang itu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian beradab, seluruh Indonesia, dan kerakyatan, terus keadilan mau dirubah menjadi Trisila saja. Terus berubah lagi menjadi Ekasila, ketuhanan yang berkebudayaan. Sama persis dengan komunis punya mau tahun 65. Berarti Partai Merah adalah partai komunis. Waspadai. Nah, itu waspadai. Ketika tahun 65 itu pembantaian ulama-ulama. Masih ingat pahlawan revolusi, dibunuh tentara-tentara gara-gara ingin Indonesia. Yang satu ini menjadi komunis. Ulama-ulama juga dibantai. Santri-santri di Jawa Timur dibantai, dihabisi, pelakunya komunis. Nah, saat ini pahami sejarah. Tahu-tahu ada yang dengan berani-beraninya minta maaf sama komunis. Seolah-olah itu yang korban adalah komunis. Padahal jelas komunis penjahat, komunis pemberontak, korbannya umat Islam dan para jenderal. Tapi saat ini mereka bolak-balik. Maka waspadalah. Waspada. Ini harus kita jaga. Politik berjalan dan sebagainya, kita jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita ingin merubah tadi Pancasila menjadi Trisila Ekasila itu Majelis Ulama Indonesia dari pusat sampai daerah menyatakan menolak. Kenapa? Kalau ketuhanan yang berkebudayaan artinya sama dengan tauhid itu dihilangkan, agama ditiadakan, dan sebelumnya mereka menyebarkan kalimat tidak perlu yang namanya kolom agama di KTP. Agama itu tidak penting. Itu nyata. Jadi kita yang Islam harus paham sejarah, harus mengerti bahwa agama Islam ini agama yang berkait erat dengan namanya negara. Bahwa agama ini adalah milik kita bersama, negara ini pun milik kita bersama. NKRI harga mati. Baru-baru ini di Fak-Fak, di pegunungan, orang memerayakan kemerdekaan itu dibunuh, kemudian dibakar, benda segala macam dihancurkan. Kenapa kok demikian? Yaitu tadi, tidak lepas daripada bahwa kalau pendekat sederhananya, kita berbangsa bernegara supaya beribadah mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ketika Allah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman damai, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Nanti ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau TNI Polri mati membela negara, bela NKRI, apakah mati syahid? Ya, mati syahid. Ini dulu populer ketika ada begal membegal seseorang, yang dibegal kebetulan jago bela diri, begalnya yang mati. Maka ada pertanyaan, bagaimana itu? Malah kemudian yang bela diri selamat, begalnya mati, yang bela diri ditangkap, dipenjara. Maka ada hadis yang mengatakan, bagaimana Rasulullah kalau saya dirampok, kalau saya dibegal, baru kemudian saya melawan? Ya, engkau membela hartamu, membela nyawamu, maka engkau kalau engkau mati syahid. Kalau dia mati sangit di neraka. Engkau mati syahid di surga, kalau dia mati sangit di neraka. Artinya bela negara termasuk syuhada. Kenapa? Membela tanah air dan bangsa. Nah, jadi bapak-bapak sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini
kita ketuhanan yang Maha Esa, kemudian beradab, terus persatuan Indonesia. Jadi nilai-nilai Islam ada dalam bangsa kita. Saya ingat waktu zaman SD itu selalu membacakan kalau upacara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, pembukaan bahwa seluruh kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan. Kemudian atas berkat rahmat kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi Indonesia merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dan Indonesia ini dari dahulu kala memang kiblatnya Arab. Pertama Indonesia merdeka, pengakuan pertama dari Mesir, negara-negara Arab. Cuman belakangan ini seolah-olah Arab itu dialergikan oleh sebagian, kalau baca medsos, kadrun apa segala macam anti Arab dan sebagainya. Tetapi kemudian Arablah cikal bakal Indonesia merdeka. Arablah Islam Arab, tapi kemudian sekarang anti Arab luar biasa. Jadi kalimat kadrun itu bahasa tahun 65 dari PKI. Jadi kalau orang sekarang mengatakan kadrun berarti dia anak cucu PKI. Kita harus jaga. Sebab ini adalah negeri milik kita bersama. Kita jaga begitu luar biasa. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, hadirin rahimakumullah, mohon maaf barangkali ini semangat membara kemerdekaan, saya semangat juga bicara tentang negara. Saya berharap mungkin ada sedikit masukan ini dari Bapak Andi, dari beliau perwira dari Kodim, untuk berikan kepada kita. Kan sekali-kali selalu kita pengajian agama terus, sekali-kali pengajian bela negara dulu. Mari Pak Andi, silakan kasih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak panjang lebar, saya tidak menjelaskan apa itu bela negara, karena sesungguhnya kita semua sudah melaksanakan bela negara. Kemarin tanggal 17 kita sudah melaksanakan puncak pelaksanaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita masih lihat ada masyarakat kita khususnya di Kabupaten Yapen, lebih khusus lagi di Kota Serui. Kita sudah menghimbau kepada masyarakat sebagai wujud bagaimana kita berpartisipasi memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia hanya untuk mengibarkan bendera merah putih saja. Dari pemerintah, dari Pemda berupaya bagaimana kita mencanangkan bendera merah putih kurang lebih 10.000, tetapi itu melebihi target. Tapi nyatanya masih ada juga warga kita tidak bisa mengibarkan. Tetapi kalau Piala Dunia bisa beli bendera yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi bisa, tetapi bendera merah putih saja yang ukuran yang sedang saja, yang kecil bahkan tidak mampu. Upaya kita dari Pemda, dari Polres, dari Kodim, kita membagikan bendera. Kita membagikan bendera, tapi masih ada juga sudah dikibarkan, ada yang melepas, tetapi itu mungkin oknum saja, ya, bukan oknum. Disinilah kita tanggung jawabnya, kita bersama saling mengingatkan bagaimana kita bentuk kepedulian kita kepada bangsa kita, bagaimana kita mewujudkan kedamaian khususnya di Kota Serui. Sebagai informasi bahwa kemerdekaan kita khususnya di Papua sini, kita sedikit ternoda bahwa ada kejadian kalau alhamdulillah kita di kabupaten sini semoga aman. Di Merauke ada sedikit insiden, ada pengibaran bintang kejora. Kemudian di Nduga ada yang meninggal 3 ditembak pada malamnya, 2 ASN.
satu masyarakat sipil warga Maros kalau tidak salah meninggal dibunuh oleh KKB. Nah, kita alhamdulillah di sini semoga tetap dalam kondisi aman. Nah, di sinilah kita saling mengingatkan, kita sesama warga, khususnya kami di bidang teritorial. Ini ada tugasnya kami selalu mengimbau kepada masyarakat. Sebenarnya untuk saling mengingatkan kita bisa masuk di lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, di tempat-tempat ibadah. Karena ada sebagian warga kita yang kemarin juga ada mungkin dia informasi di belakangnya Muhammadiyah, tapi kita sudah tangani. Itu ada ibadah, tapi ibadahnya adalah pengumpulan dana untuk kegiatan mereka. Kemarin di Muhammadiyah, sebagai informasi mungkin yang lain tidak monitor, itu ada kejadiannya, dia ibadah mengemas ibadah, tetapi ada penggalangan dana dan mereka membentangkan bintang kejora. Sebagai informasi, nah, biasanya kegiatan-kegiatan mereka itu terselubung di tempat-tempat instansi, tempat-tempat yang mereka anggap aman. Nah, disitulah mereka beraktivitas. Makanya kita harus selalu peka. Ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya ada yang aneh-aneh, tolong segera diinformasikan, baik kami di Kodim maupun di Polres, supaya kita cepat mengambil tindakan. Karena kita tidak bisa menganggap di sini 100% aman, tidak. Kita harus selalu waspada. Dikala kita sudah menganggap 100% aman, berarti disitulah tempat gelangannya kita. Nah, di situ. Sama dengan mungkin kita dari di Islam, kalau kita selalu menganggap itu suatu aman, berarti kita tidak waspada. Di sini kita harus menjaga. Kemudian di sini juga ada banyak peredaran narkoba. Di sini kita harus waspadai anak-anak kita. Kami juga selalu ke sekolah, ke kampus, selalu kami mengingatkan. Kemudian paling terakhir Bapak, ini adalah tahun politik. Jangan mudah kita diadu domba. Sekarang banyak kegiatan main di medsos, adalah berita-berita hoax. Jangan kita mudah terpengaruh. Kita dapat dari grup ada informasi, tak taunya kita tidak cross check, langsung kita share. Nah, itu tolong kita bijak dalam bermedsos, karena kita men-share informasi yang tidak kita tahu pasti kebenarannya, berarti kita juga salah satu penyebar hoax tersebut. Itu saja yang kami sampaikan. Ini adalah bentuk bagaimana kita membela negara kita yang berkaitan dengan kita sebagai warga negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Andi. Jadi sehadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang penting kita ambil sebagai pelajaran dan pemahaman bahwa bela negara itu jangan kita cuek. Kalau ada yang tiba-tiba kibar bendera bintang kejora, kita sebagai NKRI jangan diam-diam saja, lapor ke Kodim, lapor ke Polres. Sebab kenapa? NKRI itu kesepakatan kita dan perjuangannya luar biasa, berdarah-darah. Surat pengakuan resmi dari negara-negara Timur Tengah itu dibawa oleh namanya Abdul Rashid Baswedan, AR Baswedan. Itu BPUPKI, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dia membawanya begitu rupa, kehabisan bekal di Singapura, baru kemudian para Habib-Habib kumpul modal lagi supaya beliau bisa sampai Indonesia. Surat pengakuan ini dibawa, Belanda waktu itu masih kuasa di Indonesia. Dicek semua barang-barangnya, akhirnya kemudian tidak dapat. Rupa-rupanya beliau taruh surat itu di kakinya, ditutup dengan kaos kaki. Indonesia diakui oleh Mesir, kemudian Palestina dan sebagainya, maka Indonesia punya hak untuk sebagai negara yang merdeka ada pengakuan negara lain. Itu salah satu ciri negara yang berdaulat. Kemudian kalau ada tong punya orang sebelah yang menyatakan OPMTP segala macamnya, itu juga ada pengakuan dari negara Vanuatu sana, negara Lilliput kecil. Harus jaga-jaga.
Maka mau tidak mau kita di sini ya harus bela NKRI. Kalau ada yang lain-lain maka laporkan. Kenapa demikian? Setiap kita adalah hamba Allah. Setiap kita adalah warga negara, walaupun nanti ya sebagai hamba Allah kita pengabdiannya sampai wafat, sampai meninggal, betul yakin kita punya Allah sampai yakin sampai mati dan tidak ada pensiunnya. Nanti kalau Pak Andi sebagai aparat negara nanti pensiun namanya purnawirawan. Sebagai hamba Allah kita pensiunnya kalau sudah berpulang ke rahmatullah. Ya, jadi pangkat terakhirnya adalah almarhum. Kalau saya Pak Andi, saya punya mobil benderanya 2 kiri dan kanan. Kenapa? NKRI harga mati. Oh, akidah Islam harga mati. Tapi pada intinya adalah kita syukuri kemerdekaan dan kemudian kita berdoa kepada Allah sepanjang hayat sepanjang masa Indonesia akan merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, silahkan dilanjutkan makannya. Ada tambahan Pak Haji? Ya. Bismillah. Ya. Demikian ngopi ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga Allah berkahi, Allah tambahkan kenikmatannya kepada kita sekalian, dan Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita insyaallah. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan berat dari Allah, kesalahan dari diri kami pribadi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.